Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wijayanti Putri dengan NIM 1152400201. Oke. Jadi di sini saya akan membuat video untuk EAS saya, mata kuliah Teori Komunikasi, dosen pengampu Dr. Mary Frida Tripalupi MSI. Oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya suara saya agak kecil ya, dikarenakan suara saya itu sedikit habis dan juga agak sedikit serak ya. Jadi minta maaf sekali lagi. Oke, masuk ke video. Oke. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang akan saya bahas ya. Yang akan saya bahas ini adalah teori jarum hipodermik. Kenapa saya di sini mengambil jarum hipodermik? Karena jarum hipodermik ini tuh sebelumnya tuh saya sudah prestasikan teori ini pas di kelas. Jadi saya itu sedikit paham akan teori ini gitu. Makanya saya mengambil ini gitu. Oke, lanjut ya. Teori jarum hipodermik. Teori ini tuh adalah salah satu teori komunikasi massa yang paling tua dan juga yang paling terkenal dalam kajian medianya. Nah, teori ini tuh awal muncul itu pada awal abad ke-20, lebih khususnya itu setelah Perang Dunia Pertama gitu. Oke, masuk ke pengertiannya. Pengertian teori jarum hipotermik. Teori ini tuh menyatakan bahwasannya media massa atau media ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku audiens atau para khalayak ya, secara langsung dan instan. Seolah-olah mereka ini atau media ini ya, mereka ini kayak sedang menyuntikkan pesan langsungnya ini kepada pikiran para khalayak atau audiensnya itu. Nah, sama halnya kayak misalnya jarum hipodermik ya kan? Sama halnya kayak jarum suntik, maaf. Sama halnya kayak jarum suntik. Jadi kan kalau misalnya jarum suntik kan ini kan suntikan nih ya, ini suntikan nih. Nah, ini kan kulit. Nah, kalau suntikan kena kulit kan langsung kena cus gitu kan. Mesti kayak nggak ada perantara sama sekali gitu. Jadi kayak suntik kulit langsung gitu. Nah, sama halnya kayak ini gitu. Sama kayak yang mereka langsung menyuntikkan informasi ke otak-otak para audiens ini tadi. Nah, jarum hipodermik ini tuh juga memiliki panggilan lain atau sebutan lain, yaitu peluru ajaib. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak yang peluru yang langsung mengenai target tanpa adanya filter sama sekali begitu. Oke, lanjut asumsi dasar teori. Di sini asumsi dasar teorinya itu ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama, khalayak ini dianggap pasif atau homogen. Jadi maksudnya semua individu atau semua audiensnya itu dianggap mereka ini menganggap bahwasanya mereka semua ini merespon pesan media atau pesan yang mereka sampaikan ini itu dengan cara yang sama dan tanpa adanya proses pemikiran kritis. Jadi kayak misalnya ada ini orang-orang ini menganggap bahwasanya pesan yang mereka sampaikan ini tuh mereka tuh selalu menganggap para audiensnya itu selalu merespon hal yang sama. Jadi kayak misalnya responnya selalu A terus atau B terus, itu pasti nggak ada yang belah pecah gitu responnya. Serilah. Oke, yang kedua, ada media yang sangat kuat dan efektif. Jadi maksudnya itu kayak pesan media ini yang diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat secara langsung dan kuat dan tak terbantahkan gitu. Oke, yang ketiga, tidak ada gangguan atau interpretasi. Jadi maksudnya proses komunikasi ini itu tuh dianggap linier. Jadi kayak pengirim, lalu pesan, lalu penerima. Jadi kayak lurus gitu loh jalannya, nggak ada hambatan gitulah. Nah, nggak ada hambatan, kayak hambatannya itu berupa apa? Berupa kayak misalnya psikolog, sosial atau budaya seperti itu. Oke, lanjut habis itu lanjutnya kritik dulu ya, contoh dulu, contoh aja dulu ya. Jadi contohnya di sini saya di sini mengambil contoh dari
kasusnya Justice for Audrey atau kasusnya Audrey. Pasti kalian di sini udah pernah dengar lah ya kasusnya si Audrey ini. Kasus ini tuh terkenal pada tahun 2019-an kalau nggak salah ya, itu pada 2019-an. Dimana sih Audrey ini kan dia posisinya itu masih cukup kecil ya, dia masih anak kecil, anak perempuan kecil gitu. Terus dimana sih Audrey ini tuh itu bercerita ke media sosial ya, bahwasanya dia itu dikeroyok 12 orang, lalu dia dipukul habis-habisan. Terus ada juga beberapa isu yang mengatakan kalau misalnya si Audrey itu juga dilecehkan gitu. Terus mengapa di sini saya mengambil kasus ini? Karena dari kasus ini itu kayak memiliki kemiripan dari teori jarum penerbit. Apa aja? Ada 3 macam kemiripan ya. Yang pertama, penerima pesan tanpa verifikasi. Jadi maksudnya itu kayak orang-orang setelah mereka melihat berita si Audrey itu langsung menerima pesan itu mentah-mentah tanpa adanya verifikasi ulang atau tanpa ada verifikasi 2 kali lah. Intinya kayak langsung menerima aja tanpa melihat ini tuh berita beneran apa enggak gitu loh. Padahal kan itu cuma masih cerita anak kecil gitu kan, tapi mereka ini udah langsung percaya nih akan berita itu gitu. Terus habis itu adanya reaksi emosional yang cepat. Jadi setelah orang-orang melihat berita ini atau melihat berita ini, jadi orang-orang itu langsung pada emosi ya kan, emosinya langsung meningkat secara drastis. Terus ada juga yang kayak bersimpati ya kan, bersimpati sama si Audrey ya. Nah, yang bersimpati ini kan bukan hanya orang-orang biasa kan, yang bersimpati ini kan juga ada kayak artis-artis. Kalau nggak salah yang pernah aku baca itu ada siapa ya, Ria Ricis sama Nikita Mirzani itu sampai gantengin si Audrey gitu kan, sampai kayak dikasih barang-barang atau dikasih duit lah ya. Intinya yang bersimpati itu bukan hanya orang-orang biasa loh, kayak artis-artis juga ikut bersimpati dari kasus ini. Padahal kan sebenarnya kan masih belum ada yang jelas gitu kan, maksudnya klarifikasi polisinya belum jelas, terus hasil visumnya juga belum jelas, tapi mereka ini udah langsung emosinya langsung keburu membara gitu. Oke, yang ketiga, efek dramatis dari media sosial. Jadi maksudnya efek dramatis itu akhirnya ya orang-orang nih yang udah mengetahui beritanya, akhirnya mereka ini mengirim berita ini kayaknya diluasin lagi biar orang-orang yang belum tahu ini kayak mereka tahu ada loh anak kecil yang tersakiti begini-gini gitulah. Nah, disebarinnya itu melalui kayak misalnya TikTok ya kan, Twitter, kalau namanya sekarang itu X, habis itu Instagram gitu, dan masih banyak lagi ya kan. Pokoknya mereka ini menyebarluaskan. Nah, tujuannya apa ya, biar orang-orang ini yang belum tahu ini mereka itu tahu gitu. Kayak ini tuh mereka itu kayak seakan-akan menyuntikkan informasi seperti itu gitu. Terus narasi emosional membuat publik lebih mudah terpengaruh. Jadi narasi emosional ini itu merupakan karakteristik utama dari teori jarum hipodermik gitu. Dan mengapa saya di sini ngambil kasusnya si Audrey ini dalam contoh teori hipodermik, tapi ada contoh lain juga. Kalau misalnya nggak ada yang tahu berita tentang Justice for Audrey, ada juga ini yang pas COVID kemarin ya kan. Pas COVID kemarin itu kan di media semuanya itu kan sudah itu kan isinya COVID terus gitu kan. Terus kalian pernah lihat gak sih kalau misalnya pas COVID itu ada yang bilang kayak misalnya kamu minum susu putih bread susu putih yang iklannya naga tapi bungkusnya beruang itu loh.
itu susu itu kan ada yang bilang kalau misalnya kita minum itu nanti bisa terhindar dari COVID lah ya kan. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya apa ya, makan telur rebus tak apa itu bisa mencegah gitu kan. Terus banyak orang-orang yang akhirnya pada beli kayak beli apa namanya, beli hand sanitizer gitu-gitu kan. Itu kan punya bener masa-masa COVID itu kan masa-masa bener masa hektik banget ya kan. Jadi apapun yang diberitakan itu pasti orang akan percaya gitu kan gitu. Jadi kayak itu bisa juga masuk ke contoh gitu. Oke, kita balik lagi ke yang si Audrey. Oke, kelemahan yang terungkap. Nah, kelemahan yang terungkap di sini adalah munculnya informasi faktual. Apa itu informasi faktualnya? Yaitu berupa hasil visum dan juga klarifikasi polisi gitu. Nah, dimana di sini tuh ini ya, si polisi ini tuh mengatakan bahwasanya enggak kok si anak ini, si Audrey ini tuh baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apanya, dia sehat walafiat kok gitu. Dan dari hasil visumnya juga dia menunjukkan nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang terluka gitu. Akhirnya dari sini orang-orang pada meragukan dan mengkritisi narasi awal gitu. Oke, lanjut. Habis contoh kritik. Oke, kritik terhadap teori. Nah, kritiknya di sini terlalu menyederhanakan proses komunikasi dan interaksi media. Kalau diingat kan tadi saya sempat bilang ini kayak teori ini itu kan bersifat apa tadi? Bersifat mana tadi? Bersifat linier. Jadi kayak langsung pengirim pesan lalu penerima gitu kan. Nah, itu kan bener sesimpel itu kan. Nah, di sini tuh kayak dikritiki kayak intinya teori ini tuh selalu menyederhanakan adanya komunikasi dan interaksi gitu. Jadi kayak komunikasi itu selalu komunikasinya bukan komunikasi yang spesial gitulah intinya gitu. Terus mengabaikan perbedaan individu, pengalaman latar belakang sosial, dan faktor budaya dalam menafsirkan pesan media. Oke, lanjut yang terakhir di sini adanya penelitian empiris. Jadi yaitu di kemudian hari seperti studi Painifant dan model dua langkah komunikasi menunjukkan bahwa media tidak terlalu berpengaruh langsung dan kuat gitu. Jadi teori ini tuh sebenarnya sudah nggak begitu dipakai ya kan, karena emang karena tadi yang pertama dia terlalu menyederhanakan proses komunikasi gitu. Jadi kayak teori ini tuh sudah nggak dipakai, tapi ada teori baru maksudnya yang mirip sama ini tapi bukan ini ya gitu. Oke, kesimpulannya dari teori ini adalah teori jarum hipotermik ini tuh sangat berpengaruh pada masa awal ya. Pada masa awal adanya perkembangan studi komunikasi itu sangat berpengaruh. Tapi untuk zaman-zaman sekarang ini nggak yang begitu berpengaruh sih. Sebenarnya emang udah nggak begitu terpakai teorinya. Jadi yang makanya itu teori yang barunya ini tapi dari teori ini, paham nggak maksudnya? Yaitu perkembangan studi komunikasi terutama dalam konteks propaganda. Namun teori ini kini dianggap sudah usang ya kan, seperti yang saya bilang tadi, karena adanya mengabaikan kompleksitas interaksi antar media ya kan, pesan dan audiens. Meski begitu, teori itu tetap penting sebagai landasan sejarah, pemikiran dan kajian media dan komunikasi gitu. Jadi intinya teori ini itu sudah tidak dipakai, tidak digunakan di mana-mana, tapi masih tetap merupakan menjadi teori yang bersejarah karena landasan sejarah tadi ya kan. Kayak teori ini tuh cukup berpengaruh pada zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu itu biasanya digunakan pas perang gitu, jadi kayak bisa di propaganda perang itu. Kalau zaman sekarang nggak yang begitu ya kan, karena dilihat dari medianya udah sangat berbeda gitu. Kalau zaman dulu kan
hanya dari surat kabar itu atau dari koran itu orang-orang udah sangat percaya gitu kan. Tapi kan kalau zaman sekarang kan hanya dari surat atau koran dan sebagainya itu orang-orang itu udah sulit untuk percaya gitu, karena orang-orang zaman sekarang itu lebih kepercaya kalau misalnya emang ada bukan wujud aslinya, kayak ada videonya. Nah kalau ada videonya orang-orang mungkin bakal lebih percaya, tapi kalau hanya berupa tulisan orang-orang itu udah tidak yang begitu percaya gitu, karena mengikuti zamannya lah ya gitu. Jadi begitulah teori komunikasi teori hipodermik, jarum hipodermik ini gitu. Jadi sekian dan terima kasih. Maaf kalau suaranya kecil atau habis-habis. Thank you.